Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Zalsabila dengan NIM 220333081 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi tata usaha dengan dosen pengampu Bapak Hadi Arfensyah, SPD, MPD, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian administrasi tata usaha, yang kedua, proses administrasi tata usaha, yang ketiga, tata ruang kantor atau sekolah, dan yang keempat, peran guru dalam administrasi tata usaha sekolah. Yang pertama, pengertian administrasi tata usaha. Secara etimologi, tata usaha berasal dari kata tata yang berarti peraturan yang harus diikuti dan usaha sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Ini mengimplementasikan bahwa tata usaha adalah aturan yang berperan dalam penyelenggaraan kerja. Berikut beberapa pendapat ahli terkait tata usaha. Yang pertama, Delia dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern menjelaskan bahwa tata usaha melibatkan serangkaian aktivitas seperti mengumpulkan, mencatat, mengelola, mengirim, dan menyampaikan informasi yang diperlukan dalam operasional kerja. Yang kedua, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tata usaha memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyusunan rencana kerja, serta pembuatan laporan dan pertanggungjawaban kinerja. Ketiga, menurut George Terry. Menurut George Terry, tata usaha kantor mencakup penyampaian informasi lisan, pembuatan dokumen tulisan, dan laporan untuk menyajikan informasi secara cepat guna mendukung pengambilan keputusan oleh pemimpin. Dan yang terakhir, menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, tata usaha kantor berkaitan dengan pembuatan, penggunaan, dan pemeliharaan dokumen yang berfungsi sebagai pencatatan dari aktivitas perusahaan untuk preferensi dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Tata usaha diartikan sebagai kegiatan administratif dalam arti yang terbatas, yaitu kegiatan yang terfokus pada pencatatan dan penyusunan informasi agar dapat digunakan secara langsung sebagai sumber informasi bagi pemimpin organisasi terkait atau siapapun yang memerlukannya. Tata usaha pada intinya merupakan pelayanan terkait informasi yang termanifestasi dalam 6 pola kegiatan. Yang pertama, menghimpun. Aktivitas untuk mencari dan mengelola berbagai informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, serta organisasi tersebut dapat memahami tindakan yang perlu diambil dari informasi yang telah diperoleh. Yang kedua, mencatat. Pada proses pengambilan informasi yang telah terkumpul, lalu dicatat dan diatur kembali dalam bentuk tulisan agar dapat menjadi informasi yang mudah diakses, dimengerti, disimpan, dan dapat diteruskan. Yang ketiga, mengolah. Tujuan kegiatan ini yaitu menyajikan kembali informasi dengan cara lebih guna dan mudah untuk dipahami. Yang keempat, menggandakan. Informasi yang telah terkumpul dan diolah, kemudian direkam ulang, diperbanyak sesuai kebutuhan dengan berbagai cara. Yang kelima, mengirim. Informasi yang telah melibatkan tindakan penyampaian informasi yang telah direkam ulang kepada pihak yang memerlukan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti surat, email, dan saluran lainnya. Yang terakhir, menyimpan. Aktivitas ini bertujuan untuk menyimpan informasi yang telah diolah dan diatur dengan berbagai cara, serta menggunakan alat tertentu agar aman dan mudah untuk diakses. Yang selanjutnya, proses administrasi tata usaha. Yang pertama, pengelolaan surat. Yang pertama, jenis surat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jenis surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat putusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Yang kedua, sifat dan derajat surat. Surat dapat memiliki sifat berbeda-beda seperti surat rahasia, sangat rahasia, dan surat biasa saja, surat biasa. Derajat surat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kilat, segera, dan biasa. Yang ketiga, pencantuman alamat surat.
Alamat surat ditempatkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat, kode surat. Terdiri dari kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Yang kelima, pemakaian singkatan. Penggunaan singkatan seperti cara penulisan pada tanda tangan seperti AN atas nama digunakan ketika pejabat yang berwenang menunjukkan pejabat setingkat di bawahnya untuk menandatangani surat dan sebagainya. Yang keenam, cap jabatan atau cap dinas. Cap jabatan merujuk pada cap atau stempel yang digunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas dipergunakan oleh setiap pejabat. Yang ketujuh, prosedur pengurusan surat terdiri dari langkah-langkah seperti penerimaan surat, pengiriman surat, pencatatan surat, pengarahan surat, dan pengelolaan surat. Selanjutnya, pengelolaan arsip. Arsip merujuk pada dokumen yang dihasilkan atau diterima oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk tunggal maupun kelompok yang berkaitan dengan aktivitas lembaga tersebut. Pengelolaan arsip melalui berbagai kegiatan antara lain yang pertama penetapan arsip, yang kedua sistem penentuan arsip, yang ketiga prosedur penetapan arsip, yang keempat peralatan dan dalam penataan arsip, yang kelima peminjaman arsip, yang keenam penyusunan arsip, dan yang terakhir pemeliharaan arsip. Selanjutnya, tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor adalah susunan peraturan perabotan mesin dan perabotan lainnya di dalam ruangan yang tersedia. Beberapa ahli memberikan definisi tata ruang kantor antara lain yang pertama. Menurut Dr. Bertrandus Delinggi, tata ruang adalah susunan alat-alat pada posisi yang tepat dan menggunakan dan pengaturan pekerjaan yang memberikan kepuasan bagi karyawannya. Yang kedua, menurut Littlefield dan Peterson, didefinisikan sebagai susunan perabotan peralatan dalam luas lantai yang tersedia. Selanjutnya, tujuan dari penataan ruang kantor meliputi yang pertama memberikan kemudahan, yang kedua menciptakan kondisi kerja yang kondusif, yang ketiga mempermudah pengawasan sehingga manajer dapat memantau staf, yang keempat memfasilitasi gerak karyawan, yang kelima mencegah gangguan antar karyawan. Selanjutnya asas-asas pokok pada tata ruang kantor. Yang pertama sejarah terpendek, yang kedua asas rangkaian kerja, yang ketiga asas pemanfaatan ruang, dan yang terakhir asas fleksibilitas penataan. Yang selanjutnya bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama tata ruang tertutup, yaitu ruangan yang tertutup dan privat. Yang kedua tata ruang terbuka, yaitu tata ruang dalam ruangan terbuka dan namun kurang privat. Yang ketiga tata ruang kantor semi tertutup, yaitu memiliki ruang sekitar 1,5 meter untuk menjaga privasi meskipun perubahan ruangan sulit untuk dilakukan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. Yang pertama perencanaan cahaya, yang kedua perencanaan warna, yang ketiga perencanaan udara, dan yang terakhir perencanaan suara. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi tata usaha. Dalam lingkungan administrasi ketatausahaan sekolah, peran guru sangatlah penting. Guru terlibat dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan terkait kurikulum, kegiatan siswa, sarana prasarana kepegawaian, keuangan, serta hubungan sekolah masyarakat, serta pemanfaatan kontribusi, baik dari segi tenaga maupun pemikiran. Seorang guru memiliki beberapa tanggung jawab terkait administrasi sekolah ini. Yang pertama pencatatan siswa, yang kedua pencatatan tentang guru, yang ketiga pencatatan tentang proses belajar mengajar. Dan selanjutnya yaitu guru ikut berperan dalam administrasi sekolah. Beberapa di antaranya itu pertama merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah, yang kedua merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas guru, yang ketiga menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku pelajaran bagi murid-muridnya, yang keempat berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah, dan yang terakhir berperan sebagai penerima, penyetor, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Sekianlah pemaparan materi dari saya mengenai administrasi tata usaha. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.